Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kilas tentang mudik. Hai teman-teman, sebelum kita masuk ke topik, sebelumnya aku mau ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. BTW, kalian mudik kemana nih? Kalian tahu nggak sih mudik itu apa? Jadi, mudik adalah suatu hal yang melekat dengan budaya atau tradisi yang ada di Indonesia. Mudik identik dengan Hari Raya Idul Fitri, di mana mereka tinggal di kota atau bukan di kampung halamannya, akan memanfaatkan momen ini untuk pulang kampung bertemu dengan sanak keluarga. Lalu, sejak kapan ya mudik ada di Indonesia? Sejarah mudik bermula dari kekuasaan Majapahit yang luas hingga Sri Lanka dan Semenanjung Malaya. Untuk menjaga wilayah kekuasaannya yang luas, sang raja menempatkan pejabat di berbagai daerah. Suatu waktu, pejabat-pejabat itu pulang untuk menghadap raja dan mengunjungi kampung halaman. Hal yang sama juga dilakukan oleh Mataram Islam untuk menjaga wilayah kekuasaan. Di Mataram Islam, pejabatnya pulang secara khusus ketika Idul Fitri datang. Kedua hal itulah yang menjadi asal mula tradisi mudik di Indonesia. Istilah mudik sendiri baru tren pada tahun 1970-an sebagai sebuah tradisi yang dilakukan oleh perantau di berbagai daerah untuk kembali ke kampung halaman untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mudik memiliki arti keudik serta pulang ke kampung halaman. Sementara dalam bahasa Jawa Ngoko, mudik berasal dari kata muleh dhisik yang artinya pulang dulu. Ini diartikan juga dengan pulang yang hanya sebentar untuk melihat keluarga setelah lama tinggal di tanah rantau. Sedangkan orang Betawi mengartikan mudik sebagai kembali ke udik. Dalam bahasa Betawi, udik sendiri memiliki arti kampung. Mudik sendiri bisa disebut dengan urbanisasi. Urbanisasi merupakan suatu fenomena bertambahnya jumlah penduduk di perkotaan sejalan dengan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi penduduk di suatu negara. Kota sebagai pusat pertumbuhan menarik penduduk desa untuk melakukan urbanisasi. Adanya urbanisasi menjadi alasan mengapa seseorang melakukan mudik. Fenomena yang terjadi pada mudik 2 tahun kebelakang ini yaitu bersamaan dengan COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik untuk masyarakat dengan diberlakukannya batas tanggal mudik dan membawa surat hasil rapid test bebas COVID. Namun nyatanya banyak pelanggaran yang terjadi. Lonjakan masyarakat yang terus ingin mudik membuat kewalahan pemerintah dan aparat setempat. Mudik menjadi kontroversi pro dan kontra untuk sebagian masyarakat. Setelah kita tahu apa arti kata mudik, berikut ada beberapa keunikan mudik yang akan kalian temui di negara kita. Yang pertama, mudik adalah momen di mana jutaan orang melakukan traveling bareng. Wow, keren ya! Kapan lagi kita bisa bertemu dengan momen dengan jutaan orang pergi traveling bersamaan di waktu yang sama? Ya, cuma di waktu lebaran, pastinya kalian bisa lihat euforianya para pemudik yang antusias banget melakukan perjalanan jauh demi bisa berkumpul dengan keluarga. Yang kedua, kamu bakal ketemu sama ribuan sepeda motor cuma di sepanjang perjalanan. Dan bahkan kadang jumlahnya lebih banyak dari jumlah bis atau mobil pribadi. Kalau kamu pernah ngerasain mudik, pasti pernah dong melihat lautan sepeda motor di jalanan. Mereka juga sama-sama pemudik yang mau pulang di kampung halamannya masing-masing. Bahkan mereka rela naik motor sampai ribuan kilo. Ngeri sih, tapi salut juga sama perjuangan mereka yang mau mudik. Yang ketiga, sepanjang jalan adalah tempat piknik baru yang bisa dijadikan tempat untuk refreshing sejenak. Tempat piknik mungkin identik sama tempat yang cantik atau indah, tapi selama musim mudik berlangsung, sepanjang jalan juga bisa kok jadi tempat piknik dadakan
banyak pemudik yang bakalan gelar tikar sambil istirahat. Ayo, kalian pasti pernah ngalamin juga kan? Yang keempat, tempat wisata kuliner juga mendadak membanjiri pinggir-pinggir jalanan yang ramai dilewati pemudik. Saat musim mudik tiba, banyak pedagang yang membuka lapak atau berjualan di sepanjang jalan-jalan. Ada rasa destinasi kuliner baru saat mudik ya teman-teman. Yang kelima, motor yang disulap jadi kendaraan pengangkut dengan alat dan bahan alat sekedarnya demi bisa mudik dengan membawa banyak barang. Seperti yang kita temukan di jalan, biasanya pemudik sih memasang alat tambahan berupa kayu yang diikat di bodi motor. Ini semua demi bawain oleh-oleh keluarga di kampung. Yang keenam, kamu pasti pernah melihat motor yang dipasang tulisan lucu-lucu yang bisa bikin suasana mudik makin ramai terus. Karena saking bahagianya mau mudik, kadang pengendara sepeda motor sampai dikasih tulisan lucu-lucu yang dipasang di belakang motor. Yang pertama, membawa kartu identitas adalah salah satu hal yang penting dibawa saat mudik adalah kartu identitas seperti KTP, paspor, SIM, dan KTM, dan lain-lain. Lebih bagusnya lagi, Anda membawa salinan atau fotokopi kartu identitas tersebut, takutnya akan dibutuhkan selama perjalanan mudik. Yang kedua, merampingkan dompet. Merampingkan dompet sebelum mudik juga penting untuk dilakukan. Masukkan barang-barang yang penting saja di dompet dan buat seramping mungkin untuk menghindari pencurian. Pasalnya, dompet sangat rawan terhadap pencurian saat mudik. Yang ketiga, periksa kendaraan umum yang akan kalian tumpangi. Sebelum Anda melakukan perjalanan mudik, periksa kembali ulasan-ulasan terkait kendaraan yang akan Anda tumpangi. Yang keempat, jangan terlalu mencolok saat mudik. Usahakan untuk tidak terlalu mencolok, baik dalam berpakaian, berbicara, atau berpikir. Pasalnya, hal tersebut akan memperlancarkan perjalanan mudik Anda jika bisa beradaptasi dengan baik selama perjalanan. Yang kelima, periksa cuaca. Memeriksa cuaca adalah salah satu tips yang sangat penting untuk dilakukan sebelum mudik. Apalagi jika mudik dengan menggunakan motor, usahakan menghindari cuaca hujan karena bisa menghambat perjalanan. Yang keenam, hindari posting saat mudik, apalagi menggunakan kendaraan pribadi. Sebaiknya Anda menghindari memposting ketidakhadiran Anda di rumah. Pasalnya, hal tersebut beresiko untuk keamanan rumah dan Anda selama perjalanan mudik. Kita masih akan mencoba untuk mencari tahu kondisi terbaru secara lebih detail berdasarkan laporan dari rekan-rekan kami di lapangan mengenai kondisi arus mudik pada pagi hari ini. Kalau kita melihat jadwal yang sudah ditetapkan untuk rekayasa lalu lintas, yaitu satu arah dan juga ganjil genap arus mudik 2022, memang hari ini dijadwalkan atau diagendakan akan dilakukan mulai pukul 5 sore sebenarnya. Namun saat ini sudah terjadi kemacetan yang sangat luar biasa di Tol Cikampek. Di Tol Cikampek memang secara jalur memang terjadi seperti bottleneck. Begitu masuk ke gerbang Tol Cikampek lalu kemudian mengarah ke arah Jawa, memang terjadi penyempitan jalur sehingga kepadatan ini menjadi kondisi yang tidak terelakkan. Kemacetan diketahui sudah terjadi sejak malam hari tadi, dan diketahui saat ini dengan kepadatan yang ada, arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek di kilometer 53 khususnya terpantau padat merayap, bahkan macet kalau kita lihat di layar kaca pemirsa. Dan ini sudah terjadi sejak malam tadi. Jika kita melihat
apa yang disampaikan oleh akun TMC Polda Metro Jaya. Situasi arus lalu lintas terkini menuju arah Cikampek terpantau padat dan sudah diberlakukan sistem kontraflow. Sudah ada rekan Hijul Ihsan Zahri yang berada di sana untuk menginformasikan. Ihsan, Akhir Nasution, kami mohon maaf. Akhir Nasution sudah siap dengan informasinya. Akhir, kondisinya seperti apa, bisa Anda informasikan secara lebih detail mengenai kondisi yang terjadi di sana? Ya, Alfat, sampai dengan saat ini kami laporkan dari ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di depan gerbang tol Cikampek Utama. Kondisinya masih mengalami kemacetan antrian kendaraan pribadi yang akan melakukan perjalanan ataupun mudik ke kampung halaman, khususnya menuju Jawa. Ini masih mengular ataupun menjelang gerbang tol Cikampek Utama. Kami pantau ini kemacetan sudah mulai terjadi sejak malam hari sampai dengan pagi ini masih terjadi, dan memang ini tanggal 28 peningkatan kendaraan dibandingkan dengan hari sebelumnya ini naik cukup signifikan. Jika pada hari Selasa kemarin ini kenaikannya ataupun angka kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama hanya 53.000 kendaraan saja. Pada 24 jam terakhir ini kenaikannya cukup signifikan, yaitu hampir 75.000 kendaraan. Ini diprediksi pada hari ini memang salah satu puncak arus mudik pada hari raya ataupun jelang hari raya Idul Fitri tahun 2022, di mana ini kendaraan pribadi sebagian besar, hampir 90% ini menjadi dominasi, di mana dengan nomor kendaraan ini adalah kendaraan yang berasal dari arah Jabodetabek atau bernomor plat B dan masih mengalami antrian. Pihak Jasa Marga sendiri ini, Alfa dan juga pemirsa, menyiagakan kurang lebih 16 sampai dengan 20 gardu tol pembayaran yang bisa dipakai oleh para pengendara yang akan melakukan pembayaran di gardu tol Cikampek Utama ini. Dan memang kami lihat ini sistem kontraflow di menjelang gerbang tol Cikampek Utama ini masih diberlakukan untuk mengurai kemacetan yang terjadi. Ini sudah diberlakukan sejak tadi malam, karena memang dari tadi malam ini sebagian masyarakat ini sudah mulai melakukan perjalanan untuk mudik ke ruas tol Trans Jawa mengarah ke Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Ada beberapa titik kemacetan memang kami lihat, Alfa dan juga pemirsa, sebelum ataupun menjelang gerbang tol Cikampek Utama ini. Salah satunya adalah di kilometer 46, di mana di kilometer 48 adalah titik pertemuan antara jalan tol MBZ dan juga jalan tol Jakarta Cikampek. Maka sebelum itu di kilometer 46 ini sudah mulai terlihat adanya antrian ataupun kepadatan kendaraan yang hendak ataupun bertemu di lajur tol Jakarta Cikampek. Kami pantau juga di tol layang MBZ dari kilometer 35 sampai dengan 48 ini juga mengalami kepadatan sampai dengan gerbang tol Cikampek Utama ini. Dapat Anda lihat, inilah kondisi terkini di gerbang tol Cikampek Utama. Kendaraan yang mengular ini didominasi sebagian besar ini adalah memang kendaraan pribadi, bahkan sebagian besar ini adalah kendaraan yang berasal dari arah Jakarta bernomor plat B. Suasana mudik ini semakin terasa. Memang sejak 2 tahun terakhir pemerintah melarang masyarakat untuk mudik ke kampung halaman, namun pada tahun ini mudik ini sudah diperbolehkan, dan beginilah kemacetan mulai terjadi pada H-4 Lebaran ini. Memang ini pihak Korlantas dan juga Perhubungan sudah memprediksi ini pada H-4 Lebaran ini akan mulai ada kenaikan yang sangat signifikan dari jumlah pengendara yang akan mudik ke kampung halaman melewati tol Jakarta Cikampek menuju ruas tol Trans Jawa, karena memang ini sudah jelang 4 hari Lebaran dan mungkin juga sebagian besar ini masyarakat sudah lama ataupun merindukan suasana mudik ke kampung halaman. Jadi kesimpulannya, selama kita mudik, kita harus memperhatikan beberapa hal atau tips yang udah aku sampaikan ya. Dan jangan lupa selama kita mudik tetap mematuhi protokol kesehatan dan jangan ngebut.
seperti quotes, di jalan raya lebih baik hilang waktu sesaat daripada hilang dalam sekejap. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa di review selanjutnya. Bye-bye!